حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang syurutul Jum'ah yang bisa kita petik dari pembahasan tersebut berapa syarat. Indaka Hamzah. Tiga, apa saja? Dilakukan setelah masuk waktunya. Tayyib. Waktu Jum'ah secara mudahnya adalah waktu salat zuhur. Terus yang kedua, Jum'ah tersebut ditegakkan oleh ahlul qaryah, bukan ahlul badiyah. Taib. Terus didahului dengan 2 khutbah. Ini 3 syarat yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di. Dan sebelumnya telah kita tambahkan 1 syarat. Apa itu, Hanif? Nah, ditunaikan secara berjamaah. Berarti berapa totalnya? Hamzah. Totalnya 4 berarti. 4 syarat yang kita ambil pada pertemuan yang lalu. Apabila Jum'ah ditegakkan tanpa khutbah, maka bagaimana hukumnya? Indaka Putra. Tidak sah sebagai sholat Jum'ah. Tapi mereka seharusnya menunaikan apa? Sholat zuhur. Ketika tanpa khutbah berarti penunaiannya adalah sholat zuhur. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya terkait adabul khutbah. Adab-adab dalam khutbah. Qala al-Imam As-Sa'di rahimahullah, wa an Jabir, yaitu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarrat 'aynahu wa 'ala sautuhu washtadda ghadabuhu hatta ka'annahu mungdiru jaysh yaqulu sabbahakum wa massakum wa yaqulu amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Rawahu Muslim. Wa fi lafdhin lahu kanat khutbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal jum'ati yahmadullaha wa yuthni alaihi thumma yaqulu ala ithri dhalika wa qad ala sawtuh. Wa fi riwayatin lah
may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa qala inna tula salatir rajuli wa qisara khutbatihi ma'innatun min fiqhih. Rawahu Muslim. Taib. Dari rangkaian hadis-hadis ini dibawakan akhwan untuk menunjukkan tentang adab yang sepantasnya ditunaikan oleh para khatib. Perhatikan hadis adalah dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berkhutbah maka memerah kedua mata beliau dan meninggi suara beliau serta ishtadda ghadabuh, yaitu menguat kemarahan beliau sampai-sampai seakan-akan beliau adalah mungdiru jaish, yaitu yang memberikan peringatan kepada pasukan. Nah, pasukan perang. Nah, pemberi aba-aba, pemberi peringatan yang butuh dalam semangat, suara keras. Yaqulu sabbahakum wa massakum. Dan beliau juga mengatakan amma ba'du dan seterusnya. Perhatikan catatan kaki. Akhrajahu Muslim. Wa hadzal haditsu yadullu ala annahu yanbaghi lil khatibi an yatafa'ala ma'al khutbati bi raf'i as-sauti ahyanan wa idharil hammasi khususan idza kana ma yaquluhu yunasibu dhalik kat-takhwifi min 'adzabillahi ta'ala wa sakhatih. Hadis ini menunjukkan bahwasanya seyogyanya bagi khatib untuk mengupayakan bersama dengan khutbahnya dengan mengangkat suaranya kadang-kadang, yaitu meninggikan suaranya dan menampakkan hammas, yaitu semangat, terkhusus apabila apa-apa yang diucapkan itu cocok untuk suara tinggi dan penuh semangat, seperti memberi peringatan tentang adab Allah Subhanahu wa taala dan kemurkaannya. Wa kadza yanbaghi an tashtamira al-khutbatu ala hadhihi al-kalimat. Demikian pula sepantasnya khutbah mencakup kalimat-kalimat ini, yaitu amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah dan seterusnya. Lianna qawlahu kana tufidu ma'nal mudawamati wal istimrar. Karena perkataan Jabir dalam riwayat itu kana memberikan makna mudawamah dan istimrar, terus menerus berkesinambungan. Nabi ketika khutbah melakukan hal tersebut dan mengucapkannya. ولأن هذه الكلمات لها معان عظيمة حيث تحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Karena apa dikatakan sungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad. Ini dorongan untuk kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian wa tuhadziru minal muhdatsati wal bid'i fid din wa tubayyinu annaha syarrul umur, dan memperingatkan dari perkara-perkara baru di dalam agama dan kebid'ahan-kebid'ahan, serta menjelaskan bahwasanya itu adalah sejelek-jelek perkara. Naam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Yang diungkapkan pada lafaz lain adalah dulu khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat memuji Allah, menyanjungnya, kemudian berucap setelah itu dalam keadaan suaranya meninggi. Taib. Juga pada riwayat Muslim
Nabi menegaskan bahwasanya siapa saja yang Allah berikan hidayah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya, dan siapa saja yang Allah sesatkan, maka tidak ada pemberi hidayah untuknya. Taib. Dari apa yang dipaparkan tadi, akhwan, bisa kita simpulkan beberapa adab dari adabul khutbah, yaitu bahwasanya khutbah sepantasnya mencakup beberapa hal. Yang pertama, alhamdu wa sana 'ala Allah. Harus mencakup pujian atas Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wassalatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, serta salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, mencakup tasyahud, yaitu 2 kalimat syahadah. Hal ini berdasarkan hadis tadi, hadis Jabir, kanat khutbatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal jum'ati yahmadullah wa yuthni alaih. Kemudian datang hadis khusus dalam riwayat Abi Hurairah terkait bacaan tasyahud, yaitu 2 kalimat syahadah. Hadis Abi Hurairah dalam riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih, dimasukkan Syekh Muqbil dalam As-Sahihul Musnad. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu khutbatin laisa fiha tasyahhudun fahiya kal yadil jadma. Kullu khutbatin, setiap khutbah yang tidak ada padanya tasyahud, maka itu seperti kal yadil jadma, seperti tangan yang terputus, tidak lengkap. Nah, dan juga dalil untuk hal ini adalah hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, tentang khutbatul hajah. Nah, di mana pada khutbatul hajah tersebut yang menjadi kemudian mayoritas dalam bacaan khutbah sebagai muqaddimah pada khutbah yang disampaikan oleh para khutbah. Kemudian ada berikutnya tafkhimu amril khutbah wa raf'us sauti biha, yaitu untuk mengagungkan perkara khutbah tersebut dan mengangkat suaranya, yaitu serius. Nah, sehingga khutbah tidak pantas untuk seseorang berkelakar atau bersanda padanya, tapi betul-betul dia serius dalam khutbahnya dan mengangkat suaranya. Sebagaimana dalam hadis Jabir tadi, ihmarat ainah, matanya memerah, kemudian suaranya meninggi seperti panglima perang memberi aba-aba dan peringatan kepada pasukannya. Ada berikutnya al-wa'dhu wat-tadhkiru wa qira'atul Qur'an. Hendaknya khutbah tersebut mencakup wa'd wat-tadhkir, nasihat, peringatan, dan qiraatul Quran, ada bacaan Al-Quran padanya.
Kenapa? Karena disebut dengan zikrullah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Juga butuh peringatan padanya. Kemudian dalil bahwasanya padanya qiraatul Quran dan tadzkir juga dalam hadis Jabir bin Samurah sangat jelas. Dalam Sahih Muslim, kanat lin Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbatan yajlisu bainahuma yaqra'ul Qur'ana wa yudzakkirun nas. Adalah dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan dua khutbah, yaitu pada salat Jum'ah. Beliau duduk antara kedua khutbah tersebut. Beliau membaca Al-Quran dan memberi peringatan kepada manusia di dalam khutbahnya. Dan ini juga dicontohkan dalam khutbatul hajah dengan dibacakannya beberapa ayat-ayat tentang perintah untuk bertakwa. Kemudian adab keberapa itu? Keenam. Tayyib. At-tahdhiru minal bid'ah. Hendaknya ada padanya tahdzir dari kebid'ahan sebagaimana dalam hadis Jabir, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dalalah. Tayyib. Ini adab untuk kita betul-betul bisa mencontoh apa yang menjadi cakupan khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Ini untuk sempurnanya. Lalu apa minimal khutbah untuk bisa dikatakan khutbah dan sah? Tayyib. Nah, kalau sempurnanya tadi sesuai dengan hadis-hadis yang datang. Untuk minimal sah dikatakan khutbah terjadi khilaf di kalangan para fuqaha. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan wa ikhtalafal ulama fi aqalli ma yujzi'u fil khutbah. Qala al-Auza'i wa Ishaq wa Abu Thawr wa Ibn al-Qasim al-Maliki wa Abu Yusuf wa Muhammad wa Dawud al-wajibu ma yaqa'u alaihi ismul khutbah. Naam. Tapi yang wajib adalah apa-apa yang jatuh padanya penamaan khutbah. Taib. Terus apa? Nah, yang jatuh padanya penamaan khutbah. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, wa aqallu ma yaqa'u alaihi ismul khutbah minal khutbatain an yahmadallaha ta'ala wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaqra'u syai'an minal qur'ani fil ula wa yahmadullaha azza dzikruhu wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa yusi bitaqwallah wa yad'u fil akhirah. Ini pendapat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam Al-Um. Nah, itu minimalnya untuk dikatakan itu khutbah. Taib, pada dua khutbah tersebut harus ada memuji Allah, bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca sebagian dari ayat Al-Qur'an di khutbah pertama dan memuji Allah serta bersalawat atas Nabi serta berwasiat untuk bertakwa kepada Allah serta
berdoa pada khutbah yang terakhir. Nah, cuman untuk masalah doa dijadikan sebagai syarat khutbah ini kita tidak mendapati dalil padanya. Tayyib, dan menurut pendapat disunnahkannya doa, maka cukup untuk dikatakan telah berdoa ketika mengucapkan minimal sesuatu permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya nas'alullah al-afiyata wa salamah. Naam, atau naam nas'alullah an yarhamana aw ayyaghfir lana. Itu sudah dikatakan telah berdoa. Berarti intinya akhwan padanya muqaddimah, yaitu pujian, salawat, kemudian tasyahud. Kemudian ada padanya mau'izah. Ada padanya mau'izah, dan sebaik-baik mau'izah adalah dengan ayat Al-Qur'an. Tayyib. Dan disunahkan untuk memperingkas khutbah dan tidak terlalu panjang, sebagaimana dalam hadis yang dibawakan di sini, inna tula salatir rajul wa qisara khutbatihi ma innatun min fiqhi. Sungguhnya panjangnya salat seseorang dan ringkasnya khutbahnya merupakan ma'innah min fiqhi. Apa makna ma'innah akan diterangkan pada pembahasan tentang syarah hadis ini. Perhatikan dulu catatan kaki. Akhrajahu Muslim wa tamamuhu an Abi Wa'il qala khatabana Ammar fa aujaza wa ablagh falamma nazala qulna ya Abal Yaqdhan laqad ablagta wa aujasta falau kunta tanaffasta. Faqala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna tula salatir rajuli wa qisara khutbatihi ma'innatun min fiqhi fa atiru salata waqsurul khutbata wa inna minal bayani sihra. Naam. Baik. Kesempurnaan hadis ini yaitu dari Abi Wa'il Ammar bin Yasir menyampaikan khutbah kepada kami, kemudian beliau meringkas dan memperdalam isi khutbah. Ringkas, padat, mendalam. Maka tatkala beliau turun kami katakan, wahai Abul Yaqdhan, sungguh engkau telah mendalam dalam berkhutbah dan memperingkasnya. Seandainya engkau tanafasta, yaitu menambah panjang sedikit. Maka dijawab oleh Ammar bin Yasir, sungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya panjangnya salat seseorang dan ringkasnya khutbahnya itu adalah ma'innatun min fiqhi, ay alamah, yaitu alamat dari kefaqihannya. Maka perpanjang salat dan persingkat khutbah, karena sungguhnya di antara penjelasan itu tayyib sihir, yaitu menyihir manusia dengan penjelasan menjadikan seorang mengikut perkataan orang yang menjelaskannya. Dan ini kalau pada perkara kebaikan maka khair, tapi kalau kalimat-kalimat keburukan maka itu adalah musibah. Wa ma'na qawlihi tanafasta ay atalta qalilan, engkau panjang sedikit, panjangkan sedikit, minta tambah. Naam. Wa qawlihi ma'innatun ay alamah. Fahadha al-hadithu fihi hathun lil khatibi ala taksiril khutbah wa ikhtisariha hatta yastati'an nasu fahmaha wa hifdhaha. Naam, dalam hadis ini padanya dorongan kepada khatib untuk memperingkas khutbah dan mempersingkatnya,
sehingga manusia mampu untuk memahaminya dan menghafalnya. Jadi berupaya untuk dia memahami, menghafal apa yang disampaikan, bukan malah tidur. Sebagaimana kita dapati dalam banyak masjid-masjid kaum muslimin ketika disampaikan khutbatul Jum'ah, banyak yang tertunduk dan terpejam matanya. Wala tatashattatu adhanuhum bitasya'ubiha wa tuliha, sehingga benak mereka itu tidak terseri-beri dikarenakan panjangnya khutbah, juga tasya'ub, luasnya pembahasan khutbah dan panjangnya. Tayyib, kama yahutsu ala italatis shalah, sebagaimana Nabi mendorong untuk memperpanjang salat. Lianna salata hiyal maqsudul a'zamu fil jum'ah, dikarenakan salat itu adalah maksud terbesar dari Jum'ah. Tayyib, wa kullu ma yudhkaru minal ahkami li ajliha, dan semua perkara yang disebutkan dari hukum-hukum dalam Jum'ah itu ya untuk ditegakkannya salat tersebut. Jadi di sini ya kawan, maksudnya qisarul khutbah, bukan kemudian khutbahnya itu harus lebih singkat dari apa? Dari salatnya, bukan maksudnya demikian. Yaitu qisar khutbah, maksudnya khutbah itu singkat untuk apa? Untuk ukuran suatu pidato, untuk ukuran suatu ceramah. Taib. Dan salat panjang untuk ukuran penunaian salat. Yang kalau kita perhatikan, telah kita lewati salatnya Nabi dalam salat Jum'ah membaca apa? Biasanya membaca Al-A'la dan Al-Ghasyiyah, atau Al-Jum'ah dan Al-Munafiqun. Taib. Ini maksud italatus salah, ya, dengan menunaikan sunnah itu. Bukan kemudian membaca, kita memperpanjang salat membaca Al-Baqarah. Taib, atau yang lainnya. Wa jaa fi makna hadza hadits Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhu qala kuntu usalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa kanat salatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan, akhrajahu Muslim. Nah, ini lebih jelas lagi kawan. Dalam hadis Jabir bin Samurah ini, dulu aku salat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, salat Jum'ah, dan adalah salat Nabi sallallahu alaihi wasallam qasdan, yaitu salatnya yaitu seimbang, dan khutbahnya juga seimbang. Dalam artian tidak singkat sehingga mukhil menjadikan para jamaah bertanya-tanya karena tidak jelas, malah karena terlalu singkat. Tidak pula terlalu panjang sehingga menjadikan banyak yang lupa. Demikian pula salatnya. Taib. Ini termasuk di antara adab berikutnya dalam adab khutbatul Jum'ah, yaitu untuk mempersingkat khutbah. Singkat dibandingkan dengan apa? Dengan keumuman ceramah-ceramah atau muhadharah. Dan dinamakan ma'innatun min fiqhi akhwan. Kenapa? Ya, li'anna al-faqih huwal muttali'u ala haqa'iqil ma'ani wa jawami'il alfaz. Fayatamakkanu min at-ta'biri bil ibaratil jazlatil mufidah. Dinamakan singkatnya khutbah itu sebagai alamat kefakihan. Kenapa? Karena seorang yang fakih dialah yang bisa muttali', dia bisa melihat, menguasai hakikat makna-makna, dan mampu memilih kalimat yang mencakup makna luas dengan lafaz yang singkat, sehingga dia mampu mengungkapkan apa yang mau disampaikan dengan ungkapan yang bermanfaat dan ringkas. Ini. Jadi bukan yang penting asal ngomong kemudian singkat,
walaupun tidak paham para 6 jamaah, bukan demikian maksudnya. Baik. Ini tentang makna nama innatun min fikhi. Baik. Berarti ada beberapa adab yang telah kita ambil di sini. Berapa? 7 adab ya. 7 adab dalam khutbah. Dan masih tersisa kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Naktahi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.